Yo, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB, saya takut sebenarnya ini gitu loh. Kenapa tuh takut gitu loh? Teman-teman itu, saya sudah berulang kali juga menyampaikan sama Anda, penjara itu tidak ada, ya kan? Dibawa ke jalur hukum pidana itu tidak ada, gitu loh. Sampai Anda di penjara karena tidak mampu bayar hutang, belum ada sampai detik ini gitu loh. Dari mana pula konsepnya ada, ya kan? Bahwasannya pasal tentang undang-undang HAM itu, ya kan, itu bisa berubah ke pidana, mengalir ke 372, 378. Kemarin saya membahas dengan hal yang sama, saya dibully satu Indonesia gitu loh. Bayangin sama teman-teman semua. Sekarang pertanyaan itu lagi, kenapa gitu loh? Anda sebenarnya, ini buat teman-teman semuanya ya, Anda masuk ke Instagram saya, atau Anda bertanya via email, atau Anda masuk misalnya di salah satu media sosial saya itu, sebenarnya Anda itu tahu saya itu dari mana sih gitu loh. Kalau misalnya teman-teman itu mengetahui saya dari YouTube, harusnya kan teman-teman nonton juga gitu loh, ya kan. Kenapa selalu bergulir dengan hal yang sama? Penjara, pidana. Kenapa selalu dengan hal yang sama? Padahal kalau memang Anda menemui saya itu di YouTube, itu mungkin bukan sekali dua kali lagi video itu, tapi mungkin saya rasa ratusan bahkan sampai ribuan gitu loh. Video tentang pidana itu, tentang penjara itu, bahasanya itu tidak ada sama sekali gitu loh. Yang parahnya orang-orang telat bayar pinjol ini dia cukup sensitif loh. Kalau teman-teman nggak percaya, nanti ketika Anda menonton video saya ini, siapapun nanti yang menonton video saya, nanti saya akan bikin judulnya yang agak sedikit barbar, nanti Anda boleh lihat di dalam kolom komentar, karena dia masih banyak dengan SDM rendah gitu loh, ya kan. Tadi ada yang bilangin sama saya, bang, saya diteror habis-habisan oleh aplikasi pinjam duit. Katanya kalau saya tidak melakukan pembayaran, saya akan dipenjara gitu loh. Berulang kali saya sampaikan, tidak ada penjara dalam hal itu. Lagian ketika ada debt collector yang melakukan teroran, ya, walaupun Anda itu meyakini salah satu dari pinjol legal, tapi mereka tidak akan pernah menyebutkan nama aplikasi, karena mereka lebih takut gitu loh. Mereka tidak mau asal mencomot nama aplikasi, asal menyebutkan nama aplikasi, mereka nggak mau. Tapi kalau mencomot-comot pasal, itu sudah sering dilakukan oleh pihak dari pinjaman online, terutama dari debt collector ya. Jadi buat teman-teman yang tidak mampu bayar, yang tidak sanggup bayar, saya pun mungkin mungkin sudah bosan mungkin Anda membilanginnya. Kekuatan mereka itu cuma ada di WA aja. Jadi ketika Anda diancam mau dipenjara, ketika Anda diancam mau dipidana, kalau nggak dari telepon, dari WhatsApp, kalau nggak dari email, tidak pernah keluar dari hal itu gitu loh. Harusnya ketika teman-teman melangkah, teman-teman menyatakan sudah tidak mampu, sudah tidak sanggup, berbarenganlah dengan hal itu, putus juga lah komunikasinya. Kalau teman-teman tidak putus komunikasinya, ya sama aja gitu ya kan. Sekarang teman-teman bilangin, saya tidak mampu bayar bang, contoh di EasyCash, contoh di Kredit Pintar, ya kan. Atau Anda bilangin, saya nggak mampu bayar bang di Aku-Laku. Kalau memang sudah tidak mampu bayar, step apa yang harus dilakukan? Putus dulu komunikasi ini. Komunikasi ini yang harus Anda putus, karena melalui komunikasi inilah nantinya drama-drama itu akan muncul pada diri teman-teman semuanya. Ya, makanya penting untuk teman-teman itu memutus komunikasi yang ada. Supaya apa? Supaya membatasi pemikiran Anda untuk tidak perlu memikirkan hal-hal yang tidak ada faktanya. Ya kan? Supaya pemikiran Anda bisa lebih berpikir ke hal-hal yang positif. Jangan selalu hal-hal negatif. Dikit aja satu kalimat debt collector ngomong, Anda membayangi, contoh, kata debt collector, Anda akan kami penjara. Atau pasal atau undang-undang HAM itu bisa berubah ke penggelapan dan penipuan. Terus Anda bilangin, Anda langsung membayangin dramanya, Anda sudah berada di penjara, Anda sudah dikurung, Anda sudah berhadapan di meja hijau, di sidang pengadilan dan segala macam. Itu nggak bisa seperti itu. Stoplah drama teman-teman itu. Kalau drama itu tidak teman-teman hentikan, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah Anda akan lebih dimiskinkan lagi. Kan saya berulang kali tengok semua video saya, hampir semuanya saya menyarankan buat teman-teman semuanya, putus komunikasi. Karena di sanalah sumbernya. Semuanya itu bersumber di sana gitu loh. Mulai dari penekanan, pengancaman, jalur hukum, terjadi gali lubang tutup lubang, sumbernya karena komunikasi ini. Ya kan?
karena Anda membiarkan pihak pinjol bisa berkomunikasi dengan lancar sama Anda dengan dalih. Kan terkadang teman-teman sesat asumsi juga ya. Teman-teman beranggapan gini, kalau kita nomor tidak kita ganti, WhatsApp tidak kita hapus, kemungkinan mereka tidak akan menghubungi kontak darurat, kemungkinan mereka tidak akan menghubungi di luar Kondar. Dari sana aja itu sudah salah teman-teman semuanya. Ini pinjaman online loh. Taruhannya harga diri Anda, taruhannya adalah data-data yang ada. Ya kan, ketika Anda sudah telat bayar, Anda sudah tidak mampu bayar, ya kan, tapi Anda masih membiarkan nomor handphone Anda ini aktif, habis itu Anda respon, Anda angkat, Anda terima, bukan berarti mereka tidak menghubungi kontak darurat Anda. Tetap mereka akan menghubungi kontak darurat Anda. Kenapa? Ya, karena ini pinjaman online. Bagaimana caranya mereka memarketingkan, mereka men-setting orang-orang yang tidak terjangkau oleh mereka, tapi mereka tetap melakukan penagihan dengan memunculkan debt collector tambahan. Dari mana debt collector tambahan ini mereka ambil? Yaitu dari Kondar tadi. Misalnya Kondar Anda diadu domba dengan Anda, nanti Kondar Anda tiba-tiba marah-marah, kontak darurat tiba-tiba marah-marah, tidak terima nomornya dijadikan sebagai kontak darurat. Habis itu Kondar ini memaksa Anda untuk harus membayar di pinjol itu. Secara tidak langsung, diakui atau tidak, berarti pinjol telah berhasil membentuk debt collector tambahan atau pihak ketiga yang melakukan penekanan terhadap diri Anda. Dan terkadang ada juga tadi satu cerita, kontak darurat dia itu dihubungi oleh pinjol. Ya kan, terjadilah diadu domba oleh pihak debt collector, yang mana katanya dana yang Anda gunakan ini itu kontak darurat Anda yang memakai. Ya kan, otomatis kontak darurat Anda tidak terima dong. Kontak darurat tidak terima dan kontak darurat berharap